Oke, kembali lagi bersama saya di Oncu Channel, tips dan informasi seputar pendidikan. Video saya kali ini saya membagikan tips tentang bagaimana caranya kita membuat atau melakukan instalasi aplikasi UP UKM PPG berbasis domisili yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman peserta ujian ulang PPG dalam tahap 2 yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan ini. Bahwa aplikasi UKM PPG ini sudah disiapkan dan sudah disebarkan kepada masing-masing teman peserta melalui grup WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Tetapi alangkah lebih baiknya mari kita pahami dulu tentang bagaimana panduan secara lengkapnya dan bagaimana cara melakukan instalasinya. Yang lebih awal adalah kita pahami dulu tentang panduan peserta UP berbasis domisili. Di situ sudah lengkap tentang bagaimana tata cara ataupun teknik kita melakukan instalasi dan kita mengikuti ujian yang akan dilaksanakan. Dan untuk panduan ini sudah saya download dan saya yakin bahwa teman-teman peserta ujian PPG juga sudah downloadnya dan sudah tersimpan di entah itu di laptop ataupun di handphone teman-teman. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman memahami secara detail terkait dengan panduan tersebut. Yang paling pertama adalah saya jelaskan dulu tentang bagaimana spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi. Yang paling pertama adalah yang harus dipersiapkan oleh teman-teman adalah laptop dengan rincian sebagai berikut. Memiliki layar minimal 10 inci ya. Jadi ini saya yakin bahwa teman-teman sudah memiliki standar laptop yang sudah sesuai dengan syarat ujian ini. Kemudian yang kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 dengan 32 bit ataupun macOS versi 10. Jadi teman-teman sekarang sudah banyak sekali menggunakan Windows 10. Jadi ini minimalnya. Jadi minimalnya Windows 8, bahwa saya yakin bahwa teman-teman kalau sudah menggunakan Windows 10 maka itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM-nya. Jadi RAM untuk laptop ataupun PC yang teman-teman gunakan itu harus minimal 2 GB. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage, artinya ini untuk eksternalnya ataupun untuk storage-nya harus minimalnya 10 GB. Paling tidak teman-teman siapkan 10 GB lah. Kemudian yang dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Jadi pastikan bahwa laptop ataupun PC yang digunakan oleh teman-teman pada saat pelaksanaan ujian itu adalah laptop yang memiliki audio yang digunakan secara baik dan juga kameranya masih baik. Kalau memang kameranya rusak tidak bermasalah, tidak pengaruh ya teman-teman. Yang penting bahwa teman-teman install aplikasi Droid Cam untuk bisa menggunakan kamera handphone. Untuk bagaimana cara download atau bagaimana cara gunakan kamera handphone di laptop sudah ada di panduan sebelumnya melalui YouTube saya. Teman-teman bisa menontonnya dan bisa melakukan instalasinya di situ. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik atau bisa disiapkan chargernya. Jadi pastikan bahwa baterai laptop ataupun baterai laptop itu dalam keadaan baik. Takutnya ketika pemadaman listrik secara tiba-tiba teman-teman kesulitan untuk melakukan ujian. Jadi sebaiknya pastikan bahwa laptop yang digunakan pada saat ujian itu adalah laptop yang baterainya dalam keadaan baik. Itu terkait dengan laptop. Kemudian handphonenya, yang kedua handphone ataupun HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi aplikasi Zoom meeting yang ada di handphone itu harus sudah terinstall, dan nama pada aplikasi Zoom itu harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Pengalaman biasanya ketika kita melakukan Zoom meeting, kita tidak setting dulu namanya, kita langsung mengikuti Zoom meeting, kegiatan Zoom meeting. Itu biasanya terbaca dalam Zoom meeting itu bukan nama peserta, karena ada yang
misalnya menggunakan handphone Oppo ataupun handphone Samsung, biasanya muncul di situ di Zoom Meeting itu adalah nama, tipe, merek HP-nya. Nah, sebaiknya sebelum melakukan Zoom Meeting, teman-teman setting dulu di Zoom Meeting itu dengan settingan pada panduan bagaimana melakukan settingan terkait dengan penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Jadi teman-teman harus setting sesuai dengan nama lengkap peserta ujian. Kemudian koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Teman-teman harus bisa memastikan bahwa tempat di mana teman-teman mengikuti ujian ujian PPG ini harus terkoneksi secara baik internetnya, kemudian jaringan juga dipastikan stabil. Jadi harus pastikan memang teman-teman. Kemudian syarat lain untuk peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi terkait dengan tempat pelaksanaan ujian berbasis domisili ini, teman-teman nanti menentukan sendiri di ruangan mana, yang penting bahwa terjamin kenyamanan, keamanan, dan pencahayaan yang cukup agar ketika melaksanakan ujian bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi, dan sebagainya. Jadi artinya meja ujian yang disiapkan itu hanya betul-betul hanya tersimpan di atas meja itu hanya laptop dan juga kamera yang digunakan ya teman-teman ya. Kemudian yang lainnya ini hampir sama. Kemudian peserta menginstal aplikasi Safe Exam Browser yang nanti sebentar akan kita jelaskan dalam video ini. Kemudian saat pelaksanaan peserta mengikuti dan menaati instruksi. Jadi semua panduan tata cara ini ketika teman-teman downloadnya, teman-teman pengen memahami secara baik, sebaiknya teman-teman download dan bisa di print out untuk bisa dipelajari. Selain persiapan untuk persiapan baca-baca soal ujian dan sebagainya, tetapi yang harus teman-teman persiapkan juga adalah sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan ujian. Kemudian di sini lengkap dengan pelanggaran dan sanksi. Saya rasa bahwa ini tinggal teman-teman baca saja. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya install aplikasi UP PPG untuk tahap kedua ini. Baik, di sini saya sudah siapkan aplikasinya, tinggal teman-teman mengikuti bagaimana cara instalasi aplikasinya pada laptop teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasinya saya sudah sediakan dalam satu folder. Di sini namanya aplikasi ujian PPG. Kita buka di sini. Nah, di sini ada SAP UPPG install Windows dan juga mulai UPPG. Jadi dua aplikasi ini yang harus diinstal oleh teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti ujian. Yang paling pertama itu adalah SAP UPPG. Nah, untuk aplikasi yang ini dilaksanakan atau diinstal, simpan memang, kemudian digunakan pada saat ujian. Jadi kita coba install saja dulu SAP UPPG ini. Kita double klik di sini. Kemudian kita klik yes. Agak lama ya, saya refresh dulu.
Nah, setelah tampilan menu seperti ini ketika kita melakukan instalasi, maka teman-teman tinggal klik next. Nah, kebetulan di sini saya sudah install aplikasinya untuk persiapan ujian. Jadi saya langsung pakai modify ya. Kemudian saya next, install. Nah, sudah selesai, kita klik finish. Nah, setelah kita install ini, biasanya ketika kita install aplikasi yang lain dia langsung tampil di desktop, tetapi ini tidak ya. Caranya bagaimana supaya teman-teman bisa memastikan bahwa instalasinya ini sudah dilaksanakan, maka teman-teman tinggal klik memilih, lihat di sini apakah sudah install secara baik atau belum. Jadi di sini tinggal di klik program ya. Dan teman-teman tinggal melihat atau mencari yang namanya save UPPG. Kalau memang sudah ada, maka kita lihat coba. Ya, ini ya. Jadi save exam browsernya sudah terinstall, sudah ada di sini. Ini kita hanya tinggal lihat, memastikan saja. Setelah itu kita close. Kemudian kalau teman-teman mau simpan di shortcutnya, tinggal klik kanan di aplikasi yang tadi sudah terinstall itu, kemudian send to desktop seperti ini ya. Jadi ini tinggal teman-teman pakai send to desktop dari aplikasi yang sudah terinstall tadi. Kemudian setelah itu teman-teman kembali lagi ke ini, aplikasi yang kedua yang mulai UPPG ini, kemudian teman-teman tinggal double klik di situ ya. Double klik di sini. Nah, di sini disuruh untuk enter password. Pertanyaannya, passwordnya didapat dari mana? Tadi di panduan, di file PDF panduan itu sudah ada dijelaskan dan ditampilkan tentang password untuk jalankan aplikasi mulai ini. Jadi di situ ada UPPG, huruf kecil semua ya. Kita klik OK. Agak lama ya. Nah, ini sudah terbuka. Jadi ingat passwordnya itu adalah jadi ini karena memang saya gunakan kameranya untuk webcam, jadi dia tampilan seperti ini. Tetapi kalau teman-teman ketika install, maka dia akan tampilan menu mulai seperti tadi di panduan itu. Jadi nanti di situ ada tampilan bahwa aplikasi sudah terinstall secara baik dan siap digunakan. Dan di situ ada username dan password, kode verifikasi. Jadi tinggal teman-teman peserta bisa memasukkan username, password yang sudah diberikan oleh panitia ujian dan juga kode verifikasinya ya. Jadi ini karena memang tampilan seperti ini, karena memang saya pakai webcam sehingga tampilan seperti ini. Oke teman-teman ya. Jadi saya batalkan dulu. Jadi tampilannya seperti itu. Jadi ketika ada tampil, misalnya mana tadi panduannya ya.
Jadi ketika teman-teman masukkan password seperti tadi yang di instalasi yang tadi saya lakukan, passwordnya UPPPG, kemudian masukkan dalam sini, kemudian klik OK, nanti tampilan seperti ini. Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui Save Exam Browser. Ya, kemudian kalau memang ada kendala teknis yang sering terjadi, maka tampilannya seperti ini. Ya, itu berarti installnya belum sempurna ataupun jaringannya belum disetting secara baik, ya teman-temannya. Jadi itu, tetapi saya yakin bahwa ketika teman-teman install secara baik, maka tidak ada kendala yang dihadapi dalam laptop teman-teman. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan, ikuti petunjuk yang ada dalam panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili ini. Oke, sekian dulu video singkat dari saya.